Pernah kepikiran nggak? Ada nggak ya orang yang lagi mendoakan kita saat ini? Ini pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi coba deh direnungin. Mungkin teman, mungkin keluarga. Tapi apa kita benar-benar tahu? Sekarang coba bayangin skenario ini deh. Gimana kalau hidup dan mati kamu ternyata sepenuhnya bergantung pada jawaban dari pertanyaan tadi? Nah, mari kita telusuri kisah seorang pria yang menghadapi ujian persis seperti ini. Jadi cerita kita ini tentang seorang pengusaha yang sukses banget, punya segalanya. Harta, kuasa, pokoknya paket lengkap deh. Tapi di balik itu semua, dia orangnya sombong banget. Suatu hari, takdir berkata lain. Dia kena stroke dan harus dirawat di ICU. Dan di sanalah, di antara hidup dan mati, dia didatangi oleh tamu yang sangat tak terduga. Seorang malaikat mendatanginya dengan sebuah ultimatum yang jelas banget. Pilihannya cuma dua, hidup atau mati. Dan nasibnya ini bergantung pada satu syarat, sebuah ujian ilahi yang bakal jadi tolak ukur seluruh hidupnya. Batas waktunya cuma 24 jam. Sejak saat itu, jam mulai berdetak. Tik, tok, tik, tok. Hanya satu hari untuk menentukan nasibnya selamanya. Dan inilah syaratnya, harus ada 50 doa yang tulus yang dipanjatkan khusus untuk kesembuhannya. Ingat ya, bukan sekedar doa basa-basi, tapi doa yang benar-benar datang dari hati orang yang peduli. Nah, buat si pengusaha ini tantangan itu kedengarannya enteng banget. Gimana enggak, karyawannya aja ada lebih dari 2.000 orang. Belum lagi relasi bisnis, teman-teman, dan sanak saudaranya. 50 doa doang, wah kecil pikirnya. Dengan super percaya diri, dia bilang, "Alah, kalau cuma 50 orang itu mah gampang." Sebuah kalimat yang nantinya bakal dia sesali karena dia nggak sadar betapa rapuhnya hubungan yang selama ini dia bangun. Waktu pun terus berjalan. Sekarang kita masuk ke bagian hitung mundur yang menyakitkan. Tepat sebelum tenggat waktunya habis, malaikat itu datang lagi. Inilah momen penentuan saat dimana realita kehidupannya yang egois bakal terungkap semua. Coba kita lihat lini masanya. Ultimatum dikasih di jam ke-0. Sekarang udah 23 jam berlalu. Tinggal sisa 1 jam lagi dan si pengusaha ini yakin banget dia udah berhasil. Tapi ternyata berita yang dibawa malaikat itu benar-benar bikin syok. Sampai saat itu jumlah doa tulus yang terkumpul untuknya hanyalah 3. Iya, cuma 3. Dan ketiganya datang dari orang-orang yang mungkin paling sering diabaikan. Istrinya dan kedua anaknya yang masih kecil. Hanya mereka bertiga yang berdoa dengan ketulusan murni. Nah, disinilah ironi yang paling pahitnya. Malaikat itu ngejelasin, meskipun banyak kolega dan kerabatnya yang katanya sih berdoa, doa mereka itu kosong, cuma di bibir aja. Beberapa bahkan diam-diam bersyukur dia sakit. Beda banget sama doa istri dan anak-anaknya, yang tulus, murni, dan gak pernah berhenti. Doa istrinya itu, wah, jujur dan menyayat hati banget. Dia mengakui di hadapan Tuhan, suamiku memang bukan suami atau ayah yang baik. Dia bahkan menyebutkan semua perselingkuhan dan ketidakjujuran suaminya. Tapi, dia tetap memohon. Tapi Tuhan, anak-anak kami masih membutuhkannya. Mendengar kejujuran dan cinta tanpa syarat dari istrinya itu, untuk pertama kalinya, benteng kesombongan si pengusaha ini runtuh. Dia nangis sejadi-jadinya. Bukan karena takut mati loh, tapi karena penyesalan yang luar biasa dalam. Dia akhirnya sadar, harta terbesar yang selama ini dia sia-siakan adalah cinta tulus dari keluarganya. Ketegangan makin menjadi-jadi. Waktu yang tersisa sekarang tinggal 10 menit. Rasanya mustahil banget bisa nemuin 47 doa tulus lagi dalam waktu sesingkat itu. Harapan kayaknya udah benar-benar hilang. Tapi di saat-saat terakhir yang penuh keputusasaan itu, terjadilah sesuatu yang sama sekali nggak terduga. Penyelamatannya datang dari sebuah sumber yang paling nggak dia duga, dari kenangan yang hampir saja dia lupakan. Tepat saat jam menunjukkan pukul 24, sang malaikat mengumumkan, "Kamu diselamatkan." Wah, si pengusaha nggak jadi meninggal. Ini sebuah kelegaan yang luar biasa, tapi sekaligus jadi misteri besar. Kok bisa? Ternyata, tepat di menit-menit terakhir, ada 47 doa tulus yang masuk secara bersamaan, dan pas banget melengkapi jumlah yang dibutuhkan, jadi genap 50. Pertanyaan yang langsung muncul di kepala kita semua pasti, siapa ke-47 orang ini? Siapa lagi coba yang peduli sama dia dengan begitu tulus? Jawabannya sederhana, tapi begitu kuat. Panti asuhan.
Jadi begini ceritanya, beberapa bulan sebelumnya, dia pernah kasih sumbangan ke sebuah panti asuhan. Oke lah, niatnya waktu itu cuma buat pamer dan naikin citra. Tapi pagi itu, salah satu anak panti lihat fotonya di koran dan langsung ngenalin. Anak itu lalu ngajak teman-temannya, dan mereka semua sepakat untuk berdoa bersama untuk kesembuhan pria yang pernah menolong mereka. Cerita ini benar-benar meninggalkan kita dengan sebuah pelajaran tentang gema kebaikan. Sebuah pelajaran berharga, nggak cuma buat si pengusaha, tapi buat kita semua. Yuk kita renungkan bareng-barang maknanya. Jadi, ini poin-poin pentingnya. Pertama, satu perbuatan baik, meskipun niat awalnya mungkin nggak tulus-tulus amat, ternyata bisa menghasilkan buah yang murni. Kedua, jangan pernah meremehkan kekuatan doa untuk orang lain. Ketiga, kalau nama seseorang tiba-tiba aja muncul di pikiranmu, mungkin itu semacam panggilan untuk mendoakannya. Dan yang terpenting, hiduplah dengan kebaikan yang tulus, supaya kita dikenang dengan cinta, dan supaya selalu ada yang mendoakan kita. Nah, perenungan ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal, tapi dengan makna yang jadi jauh lebih dalam. Jadi, siapa yang sedang mendoakanmu? Dan mungkin ada pertanyaan yang lebih penting lagi. Hari ini, untuk siapa kamu akan berdoa?